Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat GM semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Is'adul Bariyah fi Ahkamil Udhiyah, pasal kedua. Ini isinya sekitar 60 tanya jawab soal kurban. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-faslu tsani fatwal udhiyah. Pasal yang kedua yaitu tentang fatwa-fatwa yang berkaitan dengan udhiyah. Sin. Soal pertama. Uridul udhiyata hadzal ama wa indi sa'atun minal mali fa ayun na'ami adbahu. Aku pengen berkurban pada tahun ini. Wa indi sa'atun, di sisi aku itu ada kelapangan dari harta. Aku pengen berkurban, aku punya kemampuan. Fa ayun na'ami adbah. Maka binatang ternak yang mana yang akan aku sembelih? Nah, jawab. Dahi bima fihi naf'u linnas. Dahi. Berkurbanlah kamu dengan sesuatu yang dalam sesuatu itu ada kemanfaatan bagi manusia. Jadi berkurbanlah dengan hal yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bahwa dia nyama fihin naf'u yang paling bermanfaat yaitu al-aksaru lahman yang paling banyak dagingnya. Al-ibilu awil bakaru. Bisa onta, bisa sapi. Nah, ini kalau punya kemampuan. Jadi sapi untuk satu orang nggak apa-apa. Yang kedua, yang kedua, halil musyarakatu fi sahmi baqaratin afdalu am azbahu syatan wahidatan? Adakah bersyarikat pada saham sapi itu lebih utama? Adakah berkongsi pada bagian sapi itu lebih utama atau aku menyembeli akan satu kambing saja? Misalkan aku pengen ikut ambil bagian ya, beli sapi bareng-bareng, saya ngambil satu bagiannya, sepertujuhnya. Itu lebih utama atau saya sembelih kambing aja satu? Jawab, al-udhiyatu bisyatin wahidatin afdalu min sahmen fi baqaratin. Berkurban dengan satu kambing itu lebih utama dari satu bagian pada sapi. Ya, tapi kan untuk 7 orang lah. Kita ngambil satu bagian, lebih baik satu ekor kambing sendiri. Karena ada proses penyembelihan secara mandiri. Sin. Nah, soal tiga. Ishtaraka khamsatun fi baqaratin. Berkongsilah oleh 5 orang dalam satu sapi. Faqala lahum ahadun nas. Berkata bagi mereka oleh salah seorang dari manusia. La budda min sab'ati ashkhasin. Tidak boleh tidak dari 7 orang. Famal hukmu. Apa itu hukum yang sebenarnya? Jadi kasusnya 5 orang beli seekor sapi. Ada yang bilang nggak boleh. Sapi itu harus untuk 7 orang. Benar nggak seperti itu? Nah, jawab. Laqad ishtaraka sab'atu ashkhasin fil udhiyati. Sungguh bersekutulah, bersarikatlah oleh 7 orang dalam berkurban. Kama warada fil hadis. Bagaimana yang datangnya dalam hadis. Walakin ala sabilil hadil aqsa. Tetapi di atas jalan batasan paling tinggi, bukan paling minimal. Maksudnya dalam hadis Nabi memang sapi itu untuk 7 orang. Tapi itu bukan batasan paling tinggi. Itu hanya batasan paling tinggi. Maknanya satu sapi itu paling banyak 7 orang. Bukan menjelaskan batas minimal. Artinya nggak mesti satu sapi itu harus 7 orang. Bisa juga di bawahnya 6, 5, bahkan 1 orang. Jadi hadis Nabi memang menyatakan satu ekor sapi untuk 7 orang itu batasan aksonya. Di atas jalan batasan paling tinggi, bukan paling rendah. Faiza zada an sab'ati asumin fabatilun. Maka apabila lebih, ianya bersyarikat di atas 7 bagian, maka batil. Nggak boleh lebih dari 7. Amma istiraku akalla min sab'ati asumin fahadha sahih. Adapun berkongsinya kurang dari 7 orang, 7 saham, fahadha sahihun ini boleh. Jadi intinya 7 sapi itu paling tinggi untuk satu sapi itu paling tinggi untuk 7 orang. Paling kurang nggak ada batas. 1 orang boleh, 2 orang boleh. Nah, itu. Soal keempat, istaraka majmu'atun minan nasi fi baqaratin. Berkongsilah oleh sekumpulan dari manusia dalam seekor sapi. Nah, jadi ada 7 orang kita anggap membeli seekor sapi. Ba'dhum aradal udhiyata. Sebahagian mereka kepengen berkurban. Wa ba'dhum aradal aqiqata. Sebahagian mereka pengen berakikah.
Ba'dhum arada ayya akhudhal lahma. Sebagian mereka pengen ia mengambil daging, pengen dijual atau pengen dimakan. Fahal ya juzu? Apakah boleh ya ini seperti ini? Jawab. Ya juzu zalika inda syafi'iyyati. Bolehlah oleh demikian menurut mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu satu sapi untuk 7 orang. Tapi niatnya nggak disyaratkan harus sama. Nggak harus kurban semua. Boleh berkurban, sebahagiannya berakikah, bebas. Soal kelima. Hal yajuzu an tukhrajal udhiyatu mimma zakati? Apakah bolehlah bahwa dikeluarkan akan kurban dari zakat, dari harta zakat? Ini kita dagang nih, udah wajib zakat. Nah, ya kan? Kita punya modal dalam toko 1 M. Jadi untuk zakat kan 2,5%, 25 juta. Boleh nggak itu kita belikan daging kurban, belikan hewan kurban, kita sembelih, kita bagi-bagi. Nah, kita ambil untuk kurban dari harta zakat. Jawab, la yajuzu zalika. Nggak boleh lah oleh demikian, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Li'anna zakat tukhraju min jinsil malil muzakka. Karena zakat itu dikeluarkan akan dia dari jenis harta muzakka, harta yang dizakati. Kalau kalau beras berarti zakatnya beras kan? Ya, kalau kita punya kambing, zakatnya kambing hidup. Kalau zakat dagang, berarti yang kita keluarkan harganya 25 juta tadi. Nggak boleh ditukar jadi sapi atau kerbau. Fal malu yukhraju malan. Maka harta itu dikeluarkan akan dianya harta malan dalam bentuk harta. Wala yajuzu lil muzakki ayatasarrafa fi malillahi illa biiznih. Tidak bolehlah wala yajuzu dan tidak boleh bagi orang yang berzakat oleh bahwa menggunakan ia dalam harta Allah kecuali dengan izin Allah. Jadi harta zakat itu milik Allah, maknanya milik fakir miskin. Nggak boleh kita menggunakannya tanpa izin dari Allah. Allah dan Allah nggak memberi izin. Nggak boleh zakat dibalikkan jadi kurban, nggak boleh ya. Wakadzalika laisa min masarifi zakati al-udhiyah dan demikian juga bukanlah bagian dari tempat-tempat mengeluarkan zakat itu kurban. Jadi masarif, masarif maknanya kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat kan sudah ditentukan, fakir, miskin ya, nggak termasuk berkurban. Makanya nggak boleh harta yang mestinya untuk zakat kita beliin hewan kurban. Yang keenam, wudi'a sundukun fil masjid. Diletakkan akan satu kotak dalam masjid. Di dalam masjid kita taruh kotak. Maktubun alaihi, tertulis di atasnya kotak. Tabarra'u liudhiyatil aidi. Tabarra'u maknanya infaklah kamu untuk kurban hari raya. Hal hadza sahihun? Apakah ini sahih? Nah, ini gambarannya. Di masjid ada celengan. Kita taruh celengan di masjid, di atasnya tulis. Ayo, infak untuk kurban hari raya. Apakah ini boleh? Hadza laisat udhiyatan. Ini tidak ianya ini itu udhiyah. Ini nggak disebut udhiyah. Karena yang memasukkannya tadi nggak ketahuan berapa orang kan. Ada yang 10.000, ada yang 50.000 macam-macam. Hadhi laisat udhiyatan. Ini bukanlah udhiyah. Kenapa? Li'annahu sawfa yusyariku fiha aksaru min wahidin. Karena bahwa sungguh hal dahsyat itu nanti akan berfungsi padanya kurban oleh lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang. Idza kanat til udhiyatu syatan. Bila adalah kurban itu syah. Andaikan hasil celengan tadi beli kambing. Beli kambing ya. Nah, andaikan beli kambing pun berarti yang berkongsi di sana bukan satu orang. Karena nanti akan bersyarikat padanya kurban oleh lebih dari satu orang. Bila adalah udhiyah itu kambing. Padahal kambing cuma boleh untuk satu orang. Sekarang dari kumpulan. Wa aksaru min sab'atin idza kanatil udhiyatu baqaratan. Nah, nanti akan bersyarikat padanya kurban oleh lebih dari 7 orang jika adalah kurban itu sapi. Sapi paling tinggi boleh 7 orang. Ini kalau dalam bentuk celengan begitu kan bisa lebih 7 orang. Fala tajuzu udhiyatu lidzalik. Maka tidak bolehlah oleh berkurban lidzalik karena demikian alasan tadi. Faya sodakatun wadzibhu lamin. Maka dianya hasil kumpulan dari celengan tadi itu sedekah namanya wadzibhu lamin dan sembelihan daging. Maknanya tetap boleh dimakan. Hasil celengan, misalkan beli sapi ya, disembelih, tapi bukan kurban namanya. Sedekah, sedekah umum. Nah, kayak di sekolah kan. Anak SD, bu guru ngajak, ayo kumpulin satu orang 20.000, 20.000 untuk beli kambing, potong kurban. Nah, padahal itu bukan kurban. Ya nggak apa-apa, ya, bukan kurban. Hunaka syirkatun tajma'ul amwala lidzabihil udhiyati bil wakalati an ashabiha.
Di sana itu ada satu perusahaan yang mengumpulkan ia akan harta-harta untuk penyembelihan kurban. Bil wakalah mereka menyembelih dengan cara diwakilkan an ashabiha untuk pemiliknya hewan kurban. Ada satu perusahaan katakanlah membuka, ayo siapa yang mau berkurban ini 1 ekor kambing 3 juta. Nah, kan? Semua orang mendaftar bayar 3 juta. 1 ekor sapi 30 juta. Orang bayar 30 juta. Di sana itu ada satu perusahaan yang mengumpulkan iakan harta untuk menyembelih kurban dengan secara diwakilkan untuk pemiliknya kurban. Fahal ya sehu, apakah sahih ini? Jawab. Idza dafa'al muslimu samanal udhiyati, apabila memberikan oleh si muslim akan harga hewan kurban li syirkatin untuk perusahaan tadi, wakkalaha dan mewakilkan ia akan perusahaan fi syira'il hayawan dalam membeli hewan. Wa dan menyembelih hanya perusahaan katakanlah akannya hewan niabatan anhu sebagai ganti darinya si muslim. Jaza dzalika bolehlah oleh demikian. Nah, jadi ini syaratnya begini, kalau memang orang memberikan harga udhiyah untuk perusahaan tadi, ini belikan saya 1 ekor sapi kan 30 juta nih. Ya. Atau kasih duit 30 juta suruh beli 1 ekor sapi kemudian nyembelih atas nama dia ya nggak apa-apa. Itu maknanya. Apabila memberikan oleh si muslim akan harga hudiyah untuk perusahaan tadi wawakalah mewakilkan ia akannya syirkah dalam membeli hewan kurban wadzabahu dan menyembelih ianya wakil syirkah akannya hewan niabatan anhu sebagai ganti dari si muslim jaza dzalika bolehlah demikian boleh ma'a muraati syurutil udhiyati bersama memperhatikan syarat-syarat udhiyah. Ya hewan yang dibeli umurnya pas kan nggak ada cacat kan? Boleh. Nah, kadang sekarang zaman sibuk orang nggak sempat ngurusin kan semua diwakilkan. Boleh aja. Soal ketujuh mah hukmu jam'il masajidi lijil dil udhiyati. Apa itu hukum mengumpulkan oleh masjid-masjid bagi kulit udhiyah? Ini ada masjid mengumpulkan banyak kulit hewan kurban. Jawab, ya judu ayat tasaddaqa sahibul udhiyati bil jiddil masajidi. Bolehlah bahwa bersedekahlah oleh pemilik kurban dengan kulit untuk masjid-masjid. Pemilik kurban, tapi pemilik kurban memberikannya ke masjid. Suma yakumu al masjidu bibaihi. Kemudian melaksanakanlah oleh masjid untuk menjualnya kulit tadi. Ya, masjid menjual kulit. Soal 9. Imamul masjidi yajma'u minal musallina al-ashuma lidhabhi baqarat. Imam masjid itu mengumpulkan ia dari orang-orang yang sholat akan saham-saham, bagian-bagian. Lidhabhi baqaratin untuk menyembelih hewan kurban. Nah, imam masjid bilang, ayo pengumuman nih mau dekat lebaran, ayo kumpulin. Kita beli sapi. Dengan ketentuan sapi 7 orang, nggak boleh lebih ya. Kambing 1 orang. Fahal ya juzu zalika, maka apakah bolehlah oleh demikian? Ini tentu boleh. Karena tolong menolong lah, tapi sesuai dengan ketentuan. Ya juzu zalika bisyarti alla tadzidal asmu an sab'atin fil baqaratil wahidah. Bolehlah oleh demikian dengan syarat bahwa tidak lebihlah oleh saham-saham dari 7 orang dalam satu sapi. Boleh. Yang penting untuk satu sapi 7 orang, nggak boleh lebih. Walima fihi min ta'awuni wa ta'arufi li ahli khairi ba'dihimil ba'dah. Karena sesuatu yang ada dalamnya. Daripada tolong menolong, ta'arufi, saling kenal mengenal bagi orang-orang baik, sebahagian mereka akan sebahagiannya. Jadi nggak apa-apa. Ini sifatnya menganjurkan. Ayo kita kumpulin beli sapi untuk kurban, kata imam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ke-10. Ma hukmu may yazbahul udhiyata wa yuraku damuha fit tariqil am. Apa itu hukum orang yang menyembelih ia akan hewan kurban dan ditumpahkan akan darahnya hewan kurban di jalan-jalan umum? Kan banyak nih. Kadang nyembelih jalan umum bikin bau kotor kan? Boleh nggak? Jawab, al-udhiyatu sunnatun. Berkurban itu sunnah. Wa adzan nasi haram. Menyakiti manusia itu haram. Fa'alal mudahi ayyatajanna dzalika. Maka wajib kepada orang yang berkurban bahwa menghindari ia akan demikian. Ya nggak apa-apa, tapi harus dibersihkan kan. Tapi kalau jalan umum jangan mengganggu, cari tempat lahan kosong. Nah, itu diproses nanti dibersihkan. Yang penting jangan menyakiti orang lain, jangan ada yang dirugikan. Hadisnya an Abi Barzah dari Abi Barzah radhiyallahu anhu qala berkata ia
Aku berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi, alimni syai'an antafi'u bihi. Ajarkan kepadaku sesuatu yang aku dapat manfaat dengannya sesuatu. Qala Nabi berkata, i'zilil adza an tariqil muslimin. I'zil, pindahkan olehmu akan aza. Aza ini kotoran atau apapun yang bisa menyakiti. I'zilil adza, pindahkan olehmu akan apapun yang bisa menyakiti antarikil muslimin dari jalan kaum muslimin. Pindahkan hal-hal yang bisa mengganggu kaum muslimin di jalannya. Ada duri, ada paku di jalanan, pindahkan. Itu sangat bermanfaat. Nah, itu. Pertanyaan ke-11. Ana azbal udhiyata fil Qahirati. Aku menyembelih hewan kurban di Mesir, di Qahirah, di kota Qahirah. Wali aqaribu fuqara'u, dan bagi aku itu ada kerabat-kerabat yang fakir. Fi baladil Iskandariyati. Di daerahku Iskandaria. Nah, aku menyembelih hewan kurban di Qahirah. Bagiku itu punya kerabat yang fakir di negeriku Iskandaria. Masih Mesir juga kan. Fahal yajuzu naklul udhiyati. Maka apakah bolehlah oleh memindahkan udhiyah dari Qahirah ke Iskandaria? Jawab. Yajuzu naklul udhiyati mim makanin li akhar. Bolehlah oleh memindahkan kurban dari satu tempat bagi tempat yang lain. Idza kana hunaka fuqara'u ahwaju mimma indah. Apabila adalah di sana itu orang-orang fakir yang lebih butuh dari apa yang ada di sisinya. Boleh memindahkan, memberikan kan, menyimpan untuk kerabat-kerabatnya. Ya, jadi boleh. Bolehlah oleh memindahkan kurban, daging kurban dari satu tempat bagi tempat yang lain. Idza kana hunaka fuqara'u, bila adalah di sana itu orang-orang fakir ahwaju yang lebih butuh dari apa yang ada padanya, au li aqaribihi, atau untuk kerabat-kerabatnya. Boleh. Bahkan walaupun dia datangnya telat, ya, habis dipotong masih simpan dulu di kulkas. Habis lebaran baru dia datang kerabat. Boleh juga kan? Soal ke-12. Ana musafirun ilal maghribil arabi. Saya itu musafir ke barat Arab. Fal azbal udhiyata hunaka am fil Qahirati. Maka apakah saya menyembelih kurban di sana atau di Kahirah? Ini kelihatannya beliau orang Kahirah. Pas hari lebaran beliau musafir nih ke Maghrib Arabi. Jadi beliau bertanya di mana sebaiknya saya menyembelih hewan kurban. Jawab, izbahil udhiyata fil makanil ladzi yati alaika fihi waktuha. Sembeli olehmu akan hewan kurban pada tempat-tempat yang datang kepadamu padanya tempat oleh waktunya berkurban, yaitu al-ain. Ya, kamu pada waktu dianjurkan berkurban berada di mana? Ah, disitulah kamu berkurban. Disitulah kamu berkurban. Tapi kita mau berkurban di kampung boleh nggak? Boleh juga. Wa yajuzu an tuwakkila ghairaka ayyadhbaha laka fil qahirati. Bolehlah bahwa engkau mewakilkan akan selainmu bahwa menyembelih ya untukmu di Qahirah. Boleh juga. Nah, kamu kirim uang ke saudaramu, kamu wakilkan suruh beli sapi kan, biar disembelih di kampung. Boleh, bebas. Soal ke-13. Lana jarun ghairu muslimin. Bagi kami itu punya tetangga yang bukan muslim. Ada tetangga non-muslim. Fal nu'tihi min lahmil udhiyati. Maka apakah kami berikan kepadanya dari daging udhiyah? Boleh enggak tetangga non-muslim kami berikan daging kurban? Jawab. Idza kanatil udhiyatu sadaqatan fayajuzu 'indal hanafiyati ay ya'khudha minha. Apabila adalah kurban itu sedekah, mana kurban sedekah, kurban sunnah. Bila kurban itu kurban sunnah, ya, saya juzu indal Hanafiyah, maka boleh menurut mazhab Hanafi ayat bahwa mengambil ianya si non muslim darinya udhiyah. Artinya kurban sunnah boleh diberikan kepada non muslim menurut Hanafi. Wa mana asy-Syafi'iyyatu dzalika, dan melarang oleh mazhab Syafi'i akan demikian. Dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Enggak boleh secara umum kan? Pendapat utama enggak boleh, tapi ada beberapa ulama yang membolehkan. Bisa dirujuk kepada Hasyiah Bajuri. Nah, amma idza kanatil udhiyatu manduratan fala ya'khudhu minha ilal muslimu. Adapun bila adalah kurban itu dinazarkan, kurban wajib, fala ya'khudhu, maka tidak mengambil darinya kurban illal muslimu, kecuali muslim. Hanya boleh diberikan untuk muslim saja. Li'annaha ibadatun. Karena udhiyah nazar itu ibadah. Ibadah yang lebih ketat. Walaupun sunnah ibadah juga kan. 14. Yaqulu ba'dun nasi innahu yushtaratu fi alati dzabhi as-sikini ayyakuna fiha salah satu masamir. Ini khurafat ya kan. Berkata oleh sebagian manusia bahwa sungguh hal dan syana itu disyaratkan pada alat penyembelihan yaitu sikin. Alat yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban disyaratkan ayakuna.
bahwa adalah padanya sikin, padanya alat, salah satu masamira. Harus ada 3 paku. Masamir jamak dari misma. Benar nggak katanya? Ada orang bilang kalau nyembelih korban itu alat yang digunakan mungkin di gagangnya kali ya. Harus ada 3 paku. Saya nggak paham nih. Beliau menjawab, hadza kalamun ghairu sahihin. Ini adalah kalam yang tidak benar. Al-muhimmu an takuna hadatan tasra'u fi dhabil hayawani. Al-muhimmu yang penting bahwa ada ianya alat itu tajam. Tasra'u cepat ia dalam menyembelih. Syaratnya tajam saja. Nah, macam-macam khurafat. Ya, soal ke-15. Hal tajudul udhiyatu bi arnabin audikin. Apakah boleh berkurban dengan harnab, hewan arnab ya? Kelinci. Atau dik, ayam jago boleh nggak? Kan ada pendapat kan? Dalam akikah ada pendapat boleh. Maksudnya pendapat apa namanya? Pendapat Ibnu Abbas ya. Nah, tapi yang umum kan harus binatang ternak, kambing lah. Apakah boleh berkurban dengan harnab atau ayam? Jawab, la yajuzul udhiyatu illa bin na'ami indal jumhuri. Tidak boleh berkurban kecuali dengan binatang ternak menurut jumhur. Wahia dianya binatang ternak itu al-ibilu onta, wal baqaru sapi, wal da'nu domba, wal ma'zu kambing ya. Walakin yudbahu wa takunu lahu sadaqatu. Tetapi menyembelih ya, kalau memang cuma punya kelinci atau punya ayam nggak apa-apa, sembelih aja. Lakin yadbahu, tetapi menyembelih ya, wa takunu lahu sadaqah. Dan adalah baginya, nah ini wa takunu, dan ada iya, ya harnam tadi ayam, baginya seorang itu sedekatan. Ya nilainya sedekah, nggak apa-apa kan. Habis kita potong, kita masak, kita undang teman kita sedekah, menjamu. Boleh. Nah, itu. Ma hukmu zabihi lailan? Apa itu hukum menyembelih di malam hari? Menyembelih korban di malam hari, boleh nggak? Jawab al-jumhuru annahu yukrahu zabuhu lailan. Jumhur ulama bahwa sungguh hal dajjal itu dimakruhkan akan menyembelih pada malam hari. Makruh hukumnya menyembelih. Wal udhiyatu sayatun, dan kurban itu tetap sahih ya. Tetap dianggap kurban, cuma makruh. Wala tasihu indal malikiyati, dan tidak sah ianya kurban menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki kita nih, hewan kurban kita sembelih di malam hari nggak dianggap kurban. Nah, itu. Soal ke-17. Ma hukmu dzabihati tariki sholati? Apa itu hukum sembelihan orang yang meninggalkan sholat? Nah, ini orang yang meninggalkan sholat ini berkurban juga. Atau dia ikut menyembelih kurban. Bagaimana hukum memakannya? Jawab. Al-jumhuru tajudul udhiyatu min tariki sholatil mu'takidi biwujubiha at-tariki laha kaslan. Jumhur ulama menyatakan bolehlah oleh berkurban dari orang yang meninggalkan sholat. Yang meyakini ia dengan wajibnya sholat, yang meninggalkan baginya sholat karena malas. Ini orang nggak sholat nih, tapi dia yakin sholat wajib. Cuma dia nggak sholat karena malas. Dia berkurban, kurbannya tetap sah. Bahwa fasikun, maka orang tadi itu fasik namanya. Orang yang nggak sholat fasik ya, pelaku dosa besar. Walaisa kafiran, walaisa kafiran, ini kafiran. Dan bukanlah ia itu kafir, dia nggak dianggap kafir. Khilafan lil hanabilati, beda bagi mazhab Hambali. Mazhab Hambali menyatakan orang yang nggak sholat walaupun karena malas itu kafir. Intinya orang yang nggak sholat kalau berkurban, kurbannya tetap sah disebut kurban dan boleh kita makan. 18. Mah hukmu dhabihatil mulhid? Apa itu hukum sembelihan si mulhid? Ada orang nggak percaya kepada Tuhan, dia menyembelih. Boleh nggak kita makan? Nggak boleh kan di atas? Jawab, dzabihatu mayyitatun, sembelihannya si mulhid itu bangkai. Oleh saat udhiyatan, dan tidak ada ianya sembelihan itu kurban. Nggak disebut kurban. Misalkan dia bilang saya mau berkurban, padahal dia mulhid, tetap nggak disebut kurban. Fal mulhidu laisa musliman, karena mulhid itu bukan muslim. Wala min ahlil kitabi, bukan juga dari golongan ahlul kitab. Nah, soal ke-19, rajulun tazawwaja bi imra'ataini. Seorang laki-laki menikahnya dengan 2 perempuan. Ini laki-laki punya 2 istrinya. Walahu auladun minhuma. Baginya suami tadi itu punya anak dari keduanya. Kedua-dua istri punya anak, punya rumah masing-masing. Wa kullu zawjatin fi baitin mustaqillin ma'a abnaiha. Setiap seorang istri itu berada di rumah yang berbeda. Berada di rumah yang berbeda bersama anak-anaknya. Fahal takfi udhiyatun wahidatun anil jami? Maka apakah memadai oleh satu kurban untuk semua? Ini seorang suami, istrinya 2,
punya dua rumah, semua punya anak, tinggal di rumah masing-masing. Ketika suaminya berkurban, apakah cukup satu kurban? Jawabannya cukup. Ya kan? Jawab ya juzu, boleh ya. Misalkan seorang suami tadi berkurban cuma dengan satu, boleh. Satu kambing malah boleh. Bidalili anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhaha bi udhiyatin wahidah. Dengan dalil bahwa sungguh Nabi itu berkurban ya dengan satu kambing juga. Anjami'i zaujati untuk semua istri-istrinya Nabi, wa ahli baitihi dan untuk semua keluarganya Nabi. Ya kan? Artinya kurban untuk Nabi. Cuma Nabi meniatkan untuk keberkahan pahala semua anggota keluarga boleh. Begitu juga suami tadi. Alasan kedua wali anan nafakata talzimul aba karena nafkah itu wajibnya kepada bapak. Dua keluarga tadi yang wajib dinafkahi kan oleh bapak. Bahwa wahidun fil baitain. Bapak itu ya satu orang dalam dua rumah. Bapak kan cuma satu. Berarti ketika bapak menyembelih satu ekor kambing ya udah bisa untuk dirinya kan. Niat juga barokah pahala untuk keluarganya. Pertanyaan ke-20, hunaka jam'iyatun khairiyatun tajma'ul luhuma. Di sana itu ada jam'iyah, ada perkumpulan kebaikan. Jam'iyatun khairiyah, ada satu perkumpulan baik. Tajma'ul luhuma mengumpulkan dia akan daging-daging. Dia suka mengumpulkan daging mungkin dari berbagai macam donatur kan. Ini daging tapi bentuknya, bukan hewan kurban. Wa tuwadzi'u halil fuqara'i dan membagi-bagi ia akannya daging untuk orang-orang fakir. Fahal ya juzu zalika. Apakah bolehlah oleh demikian? Ya tentu boleh. Ini kan wasilah. Jawab, jaza zalika. Bolehlah oleh demikian. Walhumul ajru wasawabu. Bagi mereka itu dapat pahala dari Allah. Itu mereka membuka jalan ya. Banyak orang yang pengen membantu masyarakat. Kadang nggak tahu jalannya atau salah sasarannya atau nggak sempat mengurusnya. Begitu ada satu organisasi yang tugasnya mengumpulkan donasi-donasi dari berbagai macam kalangan. Dia membagikan kepada fakir miskin ya boleh. Selama dia amanah kan. Masya Allah. Panjang juga ini. 60 pertanyaan. Soal kedua satu, zaujatun ta'malu fi syirkatin. Seorang istri bekerja ya di satu perusahaan. Walaha ratibun. Dan bagi istri itu punya ratibun, punya gaji. Wa zimmatun maliyatun mustaqillatun. Dan punya zimmah, simpanan harta yang mustaqillah. Yang berbeda an zaujiha dari suaminya. Seorang istri bekerja di satu perusahaan, dia punya gaji sendiri, punya tabungan harta yang berbeda dari tabungan suaminya. Wa aradat an tudhhiya dan dia kepengen berkurban. Fahal udhiyatuha an nafsiha? Maka apakah kurbannya itu untuk dirinya, wa an zaujiha dan untuk suaminya, wa an auladiha dan untuk anak-anaknya? Ya, kurban dia itu untuk siapa aja? Ya, sahat an nafsiha, sahyanya kurban untuk dirinya. Jadi kurban untuk dirinya. Kecuali dia mau tabarang, wah, dia beli seekor sapi, dia hibahkan satu bagiannya untuk suaminya dan untuk anak-anaknya, sehingga semua berkurban, baru untuk diri masing-masing. Nah, tapi kalau dia hanya berkurban, itu dianggap untuk dirinya. Karena nggak boleh berkurban untuk orang lain tanpa izinnya. Itu ketentuan dasar kan? Ini pertanyaannya nggak terlalu spesifik ya. Dua-dua. Ja'al jazzaru wa ishtarata an takuna al-ujratu khamsina junaihan. Ma'al jildi. Ya, junaihan ini mata uang Mesir ya. Datanglah oleh tukang tukang potong kurban dan mensyaratkan ia bahwa adalah upah itu 50 junai bersama kulit. Nah, saya siap memotong sapi itu dengan ketentuan ongkosnya 5 khamsin, 50 junai, ya, 50 ribu misal. Tapi kulitnya nanti untuk saya. Fahal tasihul udhiyatu. Apakah sahlah oleh udhiyah? Nah, udhiyah tetap sah. Cuma nggak boleh kulit jadi ongkos tadi kan. Nggak boleh. Nggak boleh kulit korban jadi ongkos. Ditukar dengan uang. La yajuzu lil jadzari ayya'khudha minal udhiyatil jilda awil lahma ala sabilil ujrah. Tidak boleh bagi tukang potong daging bahwa mengambil ia dari kurban akan kulitnya atau dagingnya ala sabil ujrah sebagai upah. Nggak boleh. Nggak boleh bagian hewan kurban jadi upah. Fayu'tiyal mala diberikan kepada dia. Bukan fayu'tiya, fayu'ta. Mestinya tianya nggak titik ini. Fayu'tal mala diberikan akan dia. Dia si jazzar tadi akan harta fakat. Diberikan kepada dia harta saja. Maknanya upah khusus. Nggak boleh diambil dari daging kurban. Kurban tidak sah. Nah itu.
Pertanyaan ke-23. Indana jazzarun fakirun. Di sisi kami itu ada tukang jagal yang miskin, tukang potong hewan kurban, tapi dia miskin. Fal yu'ta min lahmil udhiyati. Apakah diberikan kepadanya dari daging udhiyah? Boleh nggak dia diberikan daging udhiyah? Tentu boleh, tapi jangan sebagai ongkos kan? Jawab, ba'da i'ta'ihil ujrata kamilatan. Jawab, sesudah memberinya si jazzar tadi akan upah yang sempurna. Ba'da i'ta'ihil ujrata kamilatan. Sesudah memberikan kepada si jazzar tadi akan upah secara sempurna, lana an nu'tiyal jazzara min lahmil udhiyah. Boleh bagi kita belikan kepada tukang jagal tadi dari daging kurban, awil jildi atau kulit. Yang penting upahnya sudah diberikan, kemudian kita lanjutkan memberikan daging atau kulit. Kenapa boleh likoni fakiran la minal ujrati? Karena keadaan si jadar tadi memang orang fakir. La minal ujrah. Yang kita berikan itu bukan bagian dari upah pemotongan. Soal kedua empat, hal yushtaratu ayyakunal jazzaru musliman. Apakah disyaratkan bahwa adalah tukang jagal itu harus muslim? Tukang potong kurban itu harus muslim? Jawab, al-afdalu yang lebih baik ayyakuna dzabil udhiyati musliman. Yang lebih baik adalah yang menyembelih hewan kurban itu memang muslim. Salihan orang soleh, taqiyan orang bertakwa. Wa yajuzu min ahlil kitabi dan boleh ya si penyembelih tadi dari golongan ahlil kitab. Yahudi dan Nasrani ya. Amma ghairuhuma fala yajuzu adapun selain keduanya, selain muslim, selain ahlul kitab, tidak boleh. Kemarin udah mulhid, penyembah berhala kan? Wasni murtad nggak boleh. 25. Ma hukmu jadzi saufil udhiyati qala dzabhi. Apa itu hukum mengambil saufil udhiyah bulu? Apa itu hukum mengambil bulu hewan kurban sebelum disembelih? Ma hukmu jadzi sufil udhiyah? Apa hukum mengambil bulu hewan kurban sebelum dikurban? Ini domba nih. Domba kan bulunya banyak. Kita cukur dulu bulunya untuk bikin baju. Ya, tapi jawab ini agak berbeda nih. Jawab ya judul intifa'u bi sawfil udhiyati bi syarti al sama. Ya judul intifa' bolehlah oleh mengambil manfaat dengan bulu hewan kurban. Bi syarti Allah ya durruha dengan syarat bahwa tidak memudaratkan ianya intifa' akannya hewan kurban. Ya kalau sedikit boleh, tapi jangan dicukur habis membuat dia kedinginan. Sebelum dia disembelih kita cukur habis kan memudaratkan dia. Di dalam kitab bajuri tegas di sana. Enggak boleh. Kalau sedikit mungkin nggak mengganggu dia nggak apa-apa. Tapi kalau semua kita cukur sampai mulus banget baru disembelih, kemungkinan nggak boleh. Nah, nah itu kan. Boleh mendapatkan manfaat dengan bulu hewan kurban dengan syarat tidak memudaratkan ya intifa akannya hewan kurban. Jadi sudah disembelih nanti baru diambil bulunya. 26. Ma hukmul udhiyati anil maiti? Apa itu hukum berkurban untuk mayat? Jawab, idza wasal maitu qabla wafatihi bidzibhiha. Apabila berpesan oleh si mayat sebelum wafatnya si mayat dengan menyembelihnya hewan kurban, fa'alaina tanfidul wasiyati. Maka wajib kepada kita melaksanakan udhiyah. Jika mayat itu berpesan, tolong potong kurban untuk saya. Kita harus melaksanakan wasiatnya. Itu wasiat namanya kan? Bisyarti Allah tazida an solusi mali dengan syarat bahwa tidak lebih ianya wasiat atau ianya udhiyah dari sepertiga hartanya. Itu dianggap wasiat. Wasiat itu harus dalam sepertiga harta peninggalan. Amma idza arada syakhsun ayudhiya an maitin. Adapun apabila berkehendaklah oleh seseorang bahwa berkurban dia untuk mayat. Nah, mayat nggak nyuruh sebelum dia meninggal. Kita pengen berkurban sendiri. Fahunaka khilafun bainal ulama'i. Maka di sana itu ada khilaf, ada perbedaan pendapat antara para ulama. Nah, cuma pendapat mana yang kita ambil? Na'khudhu bi ra'yi man ajaza. Kita mengambil dengan pendapat ulama yang membolehkan ia. Nah, jadi kesimpulannya boleh berkurban untuk mayat. Tapi pembahasan di atas, menurut Syekh Kafal, ketika kita berkurban atas nama orang tua kita yang sudah meninggal atau siapapun, kurban itu kita sedekahkan semuanya, jangan ada yang kita makan. Nah itu.
Na'khudhu bi ra'yi man ajaza. Kita mengambil dengan pendapat ulama yang membolehkan iya. Kenapa? Lima fi min maslahatin lil fuqara'i wa husulis sawab. Karena sesuatu yang ada dalamnya. Dalamnya pendapat yang menyatakan boleh apa? Kemaslahatan lil fuqara. Ada kemanfaatan untuk orang fakir kan. Makin banyak yang motong kambing. Sehingga fakir makin dapat banyak manfaat. Wa husulis sawabi dan dapat pahala juga pada orang yang berkurban dan kepada mayat yang dilakukan kurban atas namanya. Nah, itu. Ini apa lagi nih? Kumtu ma'azumalai bijam'iyatin. Aku melaksanakan bersama teman-temanku bijam'iyah dengan satu perkumpulan. Ini maknanya arisan. Nah, kumtu aku membuat bersama teman-temanku bijam'iyah satu perkumpulan, arisan. Kami buat arisan. Fahal yajuzu an udhhiya bihadzal mali? Apakah boleh aku berkurban dengan ini harta? Ya, ma'al ilmi bersama tahu bi annani akhadtu hal ismal awal. Wah, sungguhnya aku mengambil akannya arisan jamiyah ismal awal nama pertama. Jadi kita buat arisan nih, buat arisan, ya kan? Setor apakah harian, bulanan, mingguan, setorlah kita. Nah, begitu nomor pertama dapat langsung kita dapat. Nah, itu kan sifatnya kita masih hutang itu kan? Karena kita belum menyetor semuanya. Baru sekali setor kita langsung dapat. Nah, uang itu kita gunakan untuk membeli hewan kurban. Apakah boleh? Boleh. Itu arisan itu sendiri kan kalau syaratnya, ketentuannya benar, tabarruk, saling tolong menolong kan boleh ya. Nah, artinya minggu depan setor lagi yang dapat saudara kita. Nah, yang penting nggak ada gharar di sana dengan syarat-syaratnya boleh. Yang dapat pertama, walaupun itu kayak kayak ya sebenarnya udah bisa dianggap uang dia dalam bentuk utang, walaupun dia baru menyetor satu kali. Tetap boleh jawab, yajuzu zalika, boleh oleh demikian. Yang kedua delapan, iktaradtu malan min ba'di aqaribi. Aku berhutang akan harta dari sebahagian kerabat-kerabatku. Aku berhutang nih. Bisyira'il udhiyati untuk membeli hewan kurban. Aku berhutang untuk beli hewan kurban. Famal hukmu, apa itu hukumnya? Jawab, al udhiyatu sunnatun alal qadiri. Berkurban itu sunnah kepada orang yang mampu. Walaisat fardan dan tidaklah berkurban itu fardu. Fala yukalliful insanu nafsahu ma la yati'u. Maka tidak memberatkan oleh manusia kepada dirinya sesuatu yang ia tidak mampu. Mestinya nggak perlu ngutang. Tapi kalau ngutang tetap boleh. Ma'a kaunil udhiyati jaizatan bimanil qardi. Bersama berkurban itu tetap boleh dengan harta hasil hutang. Tetap boleh. Tetap boleh. 29. Ma hukmul udhiyati bimalin haramin. Apa itu hukum berkurban dengan harta haram? Nah, harta haram nih. Harta curian atau hasil pekerjaan yang tidak halal. Kita mau berkurban, apa hukumnya? Jawab, Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa ma kana tayyiban. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tayyib, maha baik, bersih. Layak balu tidak akan Allah terima kecuali makan tayyiban sesuatu yang baik. Fal udhiyatu sahihun. Kurban itu secara zahirnya sahih. Kurban dia sahih kan? Ada hewannya, nggak ada cacatnya, disembelih di waktunya. Jadi udhiyah itu sahih litawafuri syuruti karena lengkap syaratnya. Wala sawabalahu dan nggak ada pahala. Nggak ada pahalanya. Masya Allah, nggak selesai nih. Baca dua kali. Satu lagi. Ada 60 soal nih. Hal alal yatimil qasir udhiyatun min malih. Ya. Apakah di atas anak yatim yang kasir? Jadi ini kasir mananya belum balik. Yang namanya anak yatim memang belum balik kan? Ini sifat kasifah berarti. Menjelaskan hakikat si yatim. Apakah kepada anak yatim itu berkurban dari hartanya? Jawab, zakara syafi'iyatu wal hanabilatu. Menjawab, menyebutkan oleh mazhab syafi'i dan oleh hambali, annal qasira, bahwa sungguh yang kasir, orang yang belum balik, laisa alaihi udhiyatun min malih. Tidak adalah di atasnya itu kewajiban berkurban atau sunnah kurban dari hartanya. Fa'idha balagha, apabila telah balik ia, sorat sunnatan. Jadi ianya berkurban itu sunnah pada haknya. Artinya sebelum dia balik, nggak dianjurkan berkurban. Kalau dia sudah balik nanti baru dia berkurban. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.